Dalam pikiran. Iya, karena maksudnya karena nyambung gitu kan, begitu ketemu cie ditinggal nikah waktu itu dia gitu. Saling patah hati saat itu ya. Katanya padahal enggak. Buat kalian saya seperti melihat masa depan saya. Tanpa terasa, perjalanan rumah tangga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar atau yang akrab disapa Leslar telah memasuki tahun ketiga. Dan kebahagiaan rumah tangga pasangan Leslar kian bertambah dan lengkap dengan kehadiran sang buah hati Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau yang akrab disapa Baby L pada 6 Desember 2021. Dan perjalanan cinta Leslar semalam dirayakan secara spesial lewat konser bertajuk Kilau 3 Tahun Cinta Leslar yang ditayangkan secara langsung di MNC TV. Ya, meski sempat diterpa cobaan teramat berat berupa kasus KDRT, namun Lesti dan Bilar mampu menunjukkan sisi romantis mereka berdua. Saat berduet di panggung membawakan lagu Cinta Sejati yang merupakan soundtrack film Habibie Ainun yang dipopulerkan oleh Bunga Citra Lestari. Sontak romantisnya Leslar di panggung mendapat sambutan meriah dari Leslar Lover yang memenuhi studio MNC. Dan di atas panggung ini pula, Lesti dan Bilar sempat mengenang kembali sekelumit perjalanan cinta mereka, utamanya saat awal pertama kali mereka berkenalan. Manakala hati mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Menggelarkan cerita penuh sukacita sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Cinta itu buat aku apa ya? Dari hal-hal kecil aja kalau kita dari misalkan ucapan hal kecil kita mengucapkannya dengan hati, mengucapkannya dari hati, itu bisa dibilang cinta sih menurut aku ya. Kalian itu kan 3 tahun cinta Leslar. Berarti ini 3 tahun yang lalu kalian berdua baru berkenalan, baru bertemu. Iya. Pas bertemu tuh memang langsung sudah ada benih-benih cinta. Langsung. Belum sih, nggak langsung. Berapa hari kemudian? Setelah digeber sama suaminya. Tapi aku mau nanya sama Lesti ya, pertama kali ngelihat Bilar dalam pikiran Lesti itu apa? Wah, bisa nih dia dibikin, maksudnya dijadiin teman gitu. Dalam pikiran. Iya, karena maksudnya karena nyambung gitu kan, begitu ketemu cie ditinggal nikah waktu itu dia gitu. Saling patah hati saat itu ya. Katanya padahal enggak. Buat kalian saya seperti melihat masa depan saya. Itu 3 tahun adalah waktu yang singkat. Iya, 3 tahun adalah waktu yang singkat untuk menilai bagaimana hubungan kami. Jadi tentunya akan ada banyak cerita-cerita lagi, akan banyak perjalanan yang akan kami hadapi bersama. Keluarganya makin banyak, yang sayang. Keluarga makin banyak. Iya kan, Lesti Lovers, lovers yang support, yang dukung makin banyak, yang sayang makin banyak. Supaya apa yang kita lakukan, langkah, karya, proyek apapun, doanya banyak, jadi biar lancar, biar dimudahkan gitu. Terus ya selalu dalam lindungan Allah selalu lah. Tak hanya diisi oleh penampilan Leslar yang sampai menangis, panggung konser Kilau 3 Tahun Cinta Leslar juga diwarnai kehadiran sederet bintang papan atas lainnya, seperti Inul Daratista, Iis Dahlia, Betran Peto, Evi Masamba, dan sederet bintang lainnya. Dan kehadiran Isda dan Inul kian terasa istimewa lantaran keduanya adalah orang tua angkat Lesti yang dulu turut andil memberi nasihat kepada Lesti saat KDRT menyasar rumah tangganya. Lantas, apa tanggapan Mama Isda soal perjalanan rumah tangga Leslar serta keberhasilan pasangan Leslar melewati badai dahsyat yang nyaris mengkandaskan biduk Lagu ini tuh hasil dari dimana suami saya menulis sambil
berdoa, ya Allah Tuhan. Beliau bilang, aku bukan manusia yang sempurna. Mungkin aku pernah menyakiti istriku. Tapi kita berdua sama-sama punya kekurangan ya sayang, katanya. Semoga doa kakak ini, katanya. Karena ini tuh sebetulnya pure tulisan dan doanya dari kakak Bilar. Sisa cinta kan jadi cerita tersimpan samanya bersama kejora. Kita udah saling tahu. Ya, yang pasti yang baik. pertama adalah itu tadi kita apa ya, dalam proses selama 3 tahun yang pasti banyak pelajaran, banyak hal-hal yang kita banyak hal-hal yang perlu kita benahi lah gitu. Termasuk bagaimana kita bisa terus berkomunikasi dengan baik, bagaimana untuk tidak melibatkan orang lain dalam hubungan kita, itu penting banget karena bagaimanapun kita yang menjalankan dan kita yang merasakan gitu, orang lain cuma bisa menilai. Seneng lah, karena aku selalu bilang sama Dede sama kakak kan bahwa pernikahan itu kan ada step-stepnya. Jadi kemarin tuh ada percobaan berat, ya itu dia bisa lewatin. Mudah-mudahan nanti kalau ada cobaan-cobaan kayak gini lagi, mereka bisa menyikapi, bisa menyelesaikan, ada solusi gitu. Karena kan yang penting tuh tujuan pernikahan sama cinta. Kalau saling cinta pasti jadi kuat lah. Pasti senang kan, namanya orang tua mah ya. Kalau orang tua mah kan pasti senang. Makanya waktu dulu ada kejadian juga kan, kalau aku mah gue tahu Lesti lah. Alhamdulillah itu kan, makanya kan kalau kita nyanyi aja tuh kayak doa. Maka jadi umpamanya Lesti sering nyanyiin lagu ini, mudah-mudahan ini akan menjadi doa. Dan juga Bilarnya kayak yang ngasih ya ini kayak pembuktian bahwa Bilar tuh pengen memperbaiki. Gini. Mana ada gerakan sholat tidur? Gini. Allah Akbar. Coba gimana? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pinter, Masya Allah. Harapannya kan semua pada pengen selalu bersama, bukan hanya di dunia aja, tapi di istananya Tuhan. Itulah pesan dari lagu ini sebenarnya. Bagaimana kita berharap orang yang kita cintai bisa bersama kita, bersama-sama terus membersamai kita, bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat nanti. Lucunya lagi, di tengah belajar sholat, BBL tiba-tiba terusik dengan keberadaan camilan. Dengan sigap, BBL langsung mengambil camilan kesukaannya itu. Melihat aksi sang buah hati, Lesti dan Bilar hanya bisa tertawa. Namun sebelum sang buah hati mencicipi camilannya itu, Lesti dan Bilar mengajarkan BBL untuk terlebih dahulu berdoa yang lagi-lagi bisa diikutinya dengan lucu. Apa itu? Mama. Si Raja Nyemil. Mama. Bismillah dulu dong. Bismillah dulu, baca doa kalau mau. Mama. Bismillah.
baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Amin, amin. Belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Baru boleh makan. Langkah-langkah yang kita lakukan bisa semakin dipermudah, bisa menjadi manfaat juga buat banyak orang. Kita hidup bukan hanya berbuat baik untuk diri sendiri, juga untuk bisa membantu orang banyak lah, teman-teman. Ini termasuk adalah Project Lestar juga sebenarnya, dan alhamdulillah dapat kesempatan ya untuk disiarkan oleh televisi nasional yaitu MNC TV ya. Terima kasih sekali lagi sudah menjadi bagian dari 3 tahun Lestar. Menepikan keseruan perayaan ulang tahun ketiga pernikahan pasangan Leslar, maka inilah heboh harga seragam salah satu sekolah di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur yang harga per setelnya mencapai Rp400.000 lebih, sehingga dikeluhkan oleh wali murid. Kehebohan ini ternyata sampai juga di telinga pedangdut Irma Darmawangsa, yang kebetulan juga tengah mencari keperluan sekolah putranya Gibran yang masih duduk di kelas 6 SD. Untuk itu, sambil berbelanja keperluan sekolah Gibran, Irma bersama tim Silet mencoba mengecek harga seragam sekolah di Pasar Sumur Batu, Jakarta Pusat. Dan hasilnya ternyata cukup mengejutkan. Lantaran harga seragam di pasar ini termasuk seragam untuk siswa SMA, ternyata harganya jauh lebih murah dari harga seragam di Tulung Agung, Jawa Timur yang sempat viral. Dan inilah keseruan Irma Darmawangsa saat mengecek harga seragam sekolah di sejumlah toko. Halo pemirsa Silet, jumpa lagi sama Irma Darmawangsa dan selamat datang di kediaman kami. Sekarang aku sama Gibran mau keluar nih, mau shopping. Shopping apa? Shopping peralatan sekolah, soalnya Gibran udah naik kelas 6 SD. Hasil rapotnya juga kemarin alhamdulillah bagus-bagus semua. Coba aku mau lihat kalau di sini kisaran berapa sih harga-harga seragam. Ikutin yuk pemirsa Silet. Ciao. Gibran ukuran berapa nih? Kalau buat dia ukuran 16 ukuran. Oh, coba saya lihat. Oh, ini ada daftar harganya nih pemirsa Silet. Tuh. Jadi kalau Gibran kira-kira ukuran 16, harganya cuma 80.000. Buat baju batiknya doang. Kak, kalau celananya kira-kira berapa nih, Bang? Celananya panjang ya. Ukuran Gibran, ya. Ukuran dia 90. Wah, perbedaannya jauh. Berarti kalau atas bawah jadi berapa tuh? 90 sama 80, 170 ya? Baju pendek untuk SD yang mana ini ya? Mana sih? SD, SMP, SMA sama semua? Sama. Oh, sama. sama. Yang panjang. Jadi kalau ukuran ini 36, 13, 14 maksudnya umur apa nih? Enggak, nomor. Nomor Baju. Nah, kalau kira-kira dia umur nomornya berapa ya? Kalau 15, kira-kira Gibran 15. Kalau ukuran Gibran 15, 60.000. Itu atasannya doang. Ya, 60.000, nggak nyampe ratusan juta atau ratusan ribu. Di Tulung Agung tuh harganya mahal, seragamnya tuh sampai ratusan ribuan. Tapi saya kurang pasti deh ratusan ribunya berapanya gitu. Ya memang enggak ada. Tapi memang namanya sepasang ini juga di atas 100.000 ya, di atas 100.000. Kalau sampai 500.000 sepasang ya mahal. Tapi kalau masih 150 sampai 200.000 satu pasang sih masih normal kalau menurut aku ya. Sia itu baru seragam doang dia beli segitu. Sedangkan kita kan kalau keperluan sekolah seragam nggak cuma satu loh Bang. Seragam banyak. Tiap hari ganti. Senin sampai Jumat tuh beda-beda. Lucunya, pasca mengecek harga seragam sekolah, Irma tidak langsung berbelanja keperluan sekolah Gibran putranya, melainkan mampir dulu ke sebuah toko peralatan rumah tangga untuk membeli sapu dan gantungan baju. Hal ini sontak memicu protes dari sang putra. Beruntung selepas membeli sapu dan gantungan baju, Irma dan Gibran bertemu teman sekelas putranya yang baru saja belanja kebutuhan sekolah di salah satu toko. Dibantu sang teman, Gibran dan Irma pun akhirnya berbelanja kebutuhan sekolah Gibran. Mulai dari buku, alat tulis hingga sampul buku di toko yang sama.
Sementara itu, setibanya di rumah, Irma langsung gercep alias gerak cepat membantu Gibran menyampul buku-buku sekolahnya. Bangki, coba lihat bangkinya kayak gimana modelannya. Mama kelamaan, aku nyari sendiri aja lah. Ntar dulu sabar, bentar mama nanya bangki dulu. Dua macan. Ini bukannya grup dangdut nih? Hah? Harusnya ya. Ini dua macan. Enggak, kalau sapu dua macan nyapunya gimana tuh kagak ya, Kak? Nyapunya gini nih kalau dua macan nih, Bu. Ih, di sini ternyata Keanu kenapa nggak ketemu sama saya dari tadi, nyari-nyari toko buku susah banget. Keanu biasa langganan di sini? Iya. Oh, yaudah Gibran nih komplit banget nih. Yang Gibran butuhin apaan nih? Buat peralatan sekolah. Saya tahu Gibran nih kira-kira apa yang dibutuhin di sekolah. Ternyata mereka satu sekolah nih pemirsa. Jadi mungkin Keanu ngerti nih apa yang mau dibutuhin. Oh, serutan, kamu nggak punya serutan. Nih beli serutan nih satu. Ini berapa harga yang ini? 3.000-an. Sama semua? Iya. Gibran nih, kamu serutan. Kamu kan beli dua dah. Biru sama hijau. Oranye aja cakep deh. Ada yang kayak pakai mekanik gitu nggak? Gak usah lu patah-patah mulu. Itu penghapus warna hitam nanti jadi hitam agak. Oh, mau yang putih? Putih aja. Yang ini aja, deh panjang-panjang ribet. Kamu yang panjang apa yang Keanu kalau buku tulis bebas kan ya, panjang sama pendek ya, bebas kan? Dia panjang-panjang juga kagak pakai. Banyakan sisanya. Ini jam berapa nih? 34. Bentar lagi lulus ya? Hah? 34. Iya nih, satu. Oke pemirsa Silet, nah udah sampai rumah nih setelah tadi udah belanja-belanja di pasar ya, kebutuhan sekolah anak. Nah sekarang nih aku harus sampul-sampulin nih. Dia juga nggak, kalau asisten rumah tangga saya kalau suruh sampul-sampulin gini nggak berani, dia bilang takut saya nggak rapi gitu. Iya pemirsa Silet, terima kasih udah ngikutin kegiatan Irma Dharma Wangsa dan Gibran. ya, terima kasih, jangan pernah bosan ya ikutin kegiatan kita. Sukses dan sehat selalu buat pemirsa Silet semua. Dah. Dari keseruan perayaan ulang tahun ketiga pernikahan pasangan Leslar serta aksi heboh Irma Dharma Wangsa mengecek harga seragam sekolah. Sesaat lagi akan hadir curhat tangis Rosa difitnah abaikan Betran Peto saat konser di Malaysia, serta Sandy Aulia yang akhirnya ungkap pemicu perceraian rumah tangganya. Jangan kemana-mana, Silet akan segera kembali.